A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tepian Darah. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Entah sudah berapa lama Aida meninggalkan rumah itu. Sudah tak terbilang tahunnya. Tidak banyak yang berubah di rumah itu, tapi Aida tak bisa mengingat semua kenangan yang ada di sana. Perempuan itu membuka pintu depan. Terdengar suara berdenyit. Engsel pintu itu sudah berkarat, tapi masih kuat untuk menyangga pintu. Aida tak perlu memikirkan rencana apapun untuk pintu tersebut. Aida akan menikmati apa saja yang masih bisa dimanfaatkan di rumah ibunya itu. Aida melangkah ke dalam rumah. Lantai kayu di rumah itu masih kokoh. Bahkan tanpa terawat dengan baik. Tak ada debu yang berterbangan. Perabotan yang ada di beberapa ruangan juga tampak bagus. Hanya ada satu masalah, yaitu pada lemari. Lemari-lemari yang ada di dalam rumah keadaannya kosong melompong. Sepertinya perkakas dan alat-alat rumah tangga di dalam lemari itu sudah dikeluarkan. Entah telah dibuang atau diletakkan di suatu tempat. Aida melangkah lebih dalam. Ia memasuki kamar paling depan. Itu kamar ibunya. Tak ada apapun di dalam kamar tersebut. Aida menuju kamar yang lain. Di sebelah, itu bekas kamarnya sendiri. Ada lemari dan meja kecil di dalam kamar. Ada pula dipan. Tapi sayang, tak ada kasur di atas dipan. Aida terus mencari. Benda itu pasti disimpan di suatu sudut ruangan. Masih di dalam rumah. Benar saja, kamar belakang sesak dengan barang-barang. Kamar itu berubah menjadi gudang. Gelas, piring, perkakas makan terkumpul di lantai. Barang-barang itu ditutup dengan kain panjang. Ada dipan yang sudah ditanggalkan. Di sebelahnya, Aida melihat sebuah kasur dilipat. Perempuan itu tak berpikir panjang lagi. Kasur dibawa ke kamar tengah. Kasur diletakkan di atas dipan. Aida mencari alas kasur. Ia menemukannya di kamar belakang. Kasur di atas dipan dipasangkan alas selesai. Pekerjaan yang mudah. Kini Aida bisa tinggal di rumah ibunya. Sepanjang hari, perempuan itu menghabiskan waktu di rumah ibunya. Ketika petang menjelang, Aida tiba-tiba merasa risau dengan malam. Lampu-lampu di rumah ibunya tak menyala. Sudah lama aliran listrik di rumah itu putus. Nasib rumah yang ditinggalkan. Di mana orang menjual lampu minyak di kampung ini? Aida bertanya kepada Taci ketika perempuan tua itu sedang menyapu di pekarangan rumahnya. Yang menjual lampu minyak banyak. Ada di setiap warung. Hanya saja kau akan kesulitan untuk mendapatkan minyaknya. Taci menjawab pertanyaan Aida dengan panjang lebar. Kenapa? Aida merasa heran. Tak ada lagi yang menjual minyak tanah. Taci kembali menjawab dengan jelas. Aida menggaruk-garuk kepala. Perempuan itu tampak kebingungan. Kalau begitu, di mana ada orang menjual lilin? Aida menanyakan hal lain kepada Taci. Perempuan tua itu memandang dengan tatapan menelisik. Untuk apa lilin bagimu? Taci merasa aneh dengan pertanyaan Aida. Lampu di rumah tak menyala. Aida mengadukan kesulitan. Listrik di rumah itu sudah diputus oleh petugas. Percuma saja membayar beban. Bertahun-tahun listrik di rumah itu tak digunakan. Taci menjelaskan sebab akibatnya. Aida sama sekali tak menyalahkan Taci yang tak mau menalangi biaya beban listrik di rumah ibunya.
Walau perempuan tua itu mengambil semua bagian ibunya dari hasil sawah dan ladang, Aida tak menuntut. Sudah menjadi rezekinya perempuan itu, biarlah dinikmatinya sendiri. Aida akan mengurus semuanya. Mengurus listrik di rumah ibunya. Listrik itu pasti akan kembali menyala. Paling-paling ia tinggal membayarkan sejumlah uang kepada petugas. Kapan petugas listrik datang ke sini? Ada urusan apa kau dengan petugas itu? Taci malah balik bertanya. Aku ingin aliran listrik ke rumah ibuku diaktifkan kembali. Jawaban Aida seharusnya sudah diketahui Taci. Tidak usah. Percuma saja nanti kau mesti membayar biaya bebannya. Kau ambil saja listrik dari rumah ini. Tinggal menjulurkan kabel saja ke sana. Taci memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi Aida. Aku tak bisa menjulurkan kabel. Aida merasa malu di hadapan Taci. Itu memang bukan pekerjaan perempuan. Taci menapik rasa malu di wajah Aida. Aku akan menyuruh seseorang untuk membantumu. Aida tersenyum lebar. Sekali lagi, Taci menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tapi Aida tak berniat untuk bergantung kepada perempuan tua itu. Singkat cerita, seorang laki-laki muda tampak sibuk di pekarangan rumah Taci. Laki-laki muda itu menaiki tangga kayu untuk sampai ke atap rumah. Di atap rumah, ia merentang kabel berwarna merah. Kabel direntangkan melewati pekarangan rumah Taci sampai ke depan rumah Aida. Kau yang disuruh Taci untuk mengalirkan listrik ke rumah ini? Aida menyapa laki-laki muda di beranda rumahnya. Iya, laki-laki muda menjawab singkat. Ia kemudian kembali sibuk dengan pekerjaannya. Bentangan kabel berwarna merah sudah tersambung ke rumah Aida. Laki-laki muda mengambil beberapa batang bambu untuk dijulurkan ke kabel merah. Bambu ini akan menjadi penopang bagi kabel agar tak putus tersambar angin. Aida masuk ke dalam rumah. Perempuan itu menekan saklar yang ada di dinding. Hidup, laki-laki muda. Laki-laki muda berhasil dengan pekerjaannya. Aliran listrik dari rumah Taci sudah tersambung ke rumah Aida. Aida bergegas keluar rumah. Ia sangat senang sekali. Di pekarangan rumah, perempuan itu mencari-cari. Apa yang dicari tak ditemukan. Perempuan itu bergerak ke rumah Taci. Di pekarangan rumah perempuan tua itu, Aida kembali mencari-cari. Apa yang kau kerjakan di sana? Kau seperti tukang kredit saja. Taci menyapa Aida. Ia merasa heran melihat perempuan itu. Untuk hal yang satu ini, Aida teramat segan bertanya kepada Taci. Mana orang yang membantu memasangkan kabel ke rumahku? Aida tak berani menyebut laki-laki muda untuk orang itu. Tadi dia di belakang. Sekarang entah di mana. Taci tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Perempuan tua itu sama sekali tak memperhatikan laki-laki muda. Aida bergegas masuk ke dalam rumah Taci. Perempuan itu melewati ruang depan, ruang tengah, terus ke ruang belakang. Di ruang belakang, ia hanya menemukan Ilham. Bocah laki-laki itu sedang menikmati teh manis. Cara bocah itu menikmati teh manis seperti menikmati es campur saja. Aida merasa geli melihatnya. Ilham menjadi tontonan kecil yang cukup menghibur Aida. Meninggalkan Ilham, Aida kembali mencari-cari. Perempuan itu belum menyerah. Ia terus melangkah ke pekarangan belakang. Tak ada siapa-siapa di pekarangan itu. Hanya ada asap mengepul dari lubang besar di tanah. Taci habis membakar sampah di lubang itu. Aida melewati pekarangan samping untuk sampai ke pekarangan depan. Tak mudah melangkah di pekarangan itu. Rumput liar dan semak belukar menghalangi. Ada tanaman berduri di antara semak belukar. Ketika duri menusuk kulit kakinya, Aida mengadu dalam hati. Perempuan itu tak akan menjerit.
Ia tak ingin suara mengadunya didengarkan orang lain. Itu akan sangat memalukan sekali. Perempuan itu berjalan bergegas di pekarangan samping. Ia tak ingin berlama-lama di tempat itu. Aida masih ingat dengan mimpi buruknya kemarin malam. Mimpi itu terasa nyata. Ia tak ingin terulang lagi. Sesampainya di pekarangan depan, Aida kembali tak menemukan sesosok yang dicarinya. Hanya ada Taci. Perempuan tua itu sedang menyapu di beranda rumahnya. "Kau lagi? Masih seperti orang bingung saja kau itu." Taci menyapa Aida. Perempuan tua itu masih heran melihat perilaku Aida. Baiklah, Aida tak akan sungkan lagi kepada perempuan tua itu. "Aku tak menemukan laki-laki itu di belakang. Kemana dia?" Aida bertanya kepada Taci. "Laki-laki yang mana?" Taci balik bertanya. "Laki-laki muda yang membantu memasang kabel." Aida menjelaskan pertanyaannya. "Dia barusan dari pekarangan belakang." Taci menjelaskan apa adanya. "Oh ya," Aida memotong perkataan Taci. Perempuan itu tiba-tiba bersemangat sekali. "Tapi sekarang dia sudah pergi. Barusan." Taci menyampaikan informasi yang lain. "Kemana?" Aida makin bersemangat. "Entahlah." Taci mengernyitkan kening ke arah Aida. "Kenapa kau penasaran sekali dengan laki-laki itu?" Taci membuat pertanyaan yang menohok. Aida tak sengaja menelan ludahnya sendiri. Kerongkongannya tiba-tiba tersendak. Ia merasa Taci sedang memikirkan hal yang macam-macam tentang dirinya. "Tidak apa-apa. Aku hanya belum sempat mengucapkan terima kasih kepadanya." Beruntung, Aida berhasil membuat dalih. "Nanti aku sampaikan." Taci menimpali. "Aku belum sempat berbasa-basi kepadanya. Tak tersuguhkan segelas air putih pun." Aida merasa masih bersalah. "Tak usah kau pikirkan hal itu. Aku sudah menjamunya. Sudah makan. Sudah minum dia. Sampai kenyang. Sampai hilang dahaganya." Taci mencoba menepis rasa bersalah yang masih tersisa di dada Aida. Aida menghela napas panjang. Ia berterima kasih atas apa yang dilakukan Taci kepada laki-laki muda itu. Aida ingin menanyakan satu hal lagi kepada Taci. Pertanyaannya tentang siapa laki-laki muda. Taci pasti mengenal, atau setidaknya mengetahui nama. Aida ingin menanyakan nama kepada Taci, tapi mulutnya tiba-tiba tak bisa berucap. Rasa segan menahan perempuan itu untuk bertanya. Aida memilih meninggalkan Taci dengan pekerjaan menyapunya. Perempuan itu berbalik ke rumah dengan pertanyaan menari-nari di kepalanya. Ia memikirkan kesempatan di lain waktu. Banyak pekerjaan sepanjang hari. Walau rumah itu tak terlalu luas, tapi membereskannya setelah sekian lama terbengkalai sungguh tak mudah. Benar-benar menguras tenaga. Selepas petang, Aida masih sempat menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Kompor minyak di dapur tak bisa digunakan. Aida tak akan memakai kompor itu. Lebih sulit lagi baginya untuk mendapatkan minyak tanah. Ada tungku batu di belakang rumah. Aida bisa membuat perapian di sana dengan ranting kering dan pelepah daun kelapa yang banyak berjatuhan di pekarangan. Memang tak mudah memasak menggunakan kayu bakar. Merepotkan. Memakan waktu yang tak sebentar. Lebih lagi, Aida tidak terbiasa dengan kepulan asap dan percikan bara yang sesekali menerpa wajahnya. Hampir saja perempuan itu menyerah karena matanya yang terus berair. Setelah memaksakan diri, Aida akhirnya berhasil membuat beberapa menu. Tak banyak, hanya tumis kangkung dan goreng ikan sambal matah. Selesai juga perempuan itu menanak nasi sebakul kecil. Aida membawakan lauk untuk Taci. Perempuan itu merasa malu sendiri. Taci membuat masakan yang bermacam-macam.
ada gulai, dendeng, dan ayam bakar kesukaan cucu laki-lakinya. Aida kembali dari rumah Taci dengan membawa bermacam buah tangan. Lauk-lauk itu takkan habis olehnya sendiri. Barangkali ia bisa tidak memasak untuk 2 atau 3 hari ke depan. Lauk-lauk itu cukup dipanaskan, maka akan bertahan hingga beberapa hari. Hari yang sibuk. Selepas maghrib, Aida merebahkan badan di atas pembaringan. Seluruh persendiannya terasa mau copot. Letih sekali, tapi itu membuat Aida bisa tertidur dengan cepat. Baru saja merebahkan badan, perempuan itu langsung terlelap. Belum sempat bermimpi, sebuah keributan kecil mengusik tidur Aida. Perempuan itu terjaga tiba-tiba, duduk di pembaringan. Aida mengucak kedua mata. Pandangannya masih kabur, terasa berkunang-kunang. Perempuan itu mencoba turun dari pembaringan, tapi kepalanya terasa berputar-putar. Pergelangan kakinya terasa lemas. Hilang semua tenaga, Aida terjerembab ke lantai kayu. Seharusnya ia tak langsung bangkit ketika terbangun dari tidur. Bangkit tiba-tiba setelah terbangun tidur itu sangat buruk, membuat keseimbangan tubuh goyah. Mujur Aida cuma terjerembab ke lantai. Kalau hal buruk terjadi, perempuan itu bisa jatuh pingsan. Setelah duduk lebih lama di lantai kayu, Aida mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya. Perempuan itu berdiri dan melangkah menuju keluar kamar. Langkah yang hati-hati. Suara-suara gaduh dari luar kamar benar-benar mencurigakan. Perempuan itu membuka pintu kamar. Aida mencuri pandang dari pintu yang terbuka sebagian. Tak ada apa-apa di ruangan tengah. Hanya ada perabotan yang berada di tempatnya. Masih berantakan. Aida belum sempat merapikan perabotan itu. Aida memberanikan diri melangkah keluar kamar. Di ruang tengah, ia mengunci pendengarannya. Suara-suara gaduh semakin jelas. Suara-suara itu berasal dari ruang belakang. Perempuan itu melangkah ke ruang belakang. Langkah yang masih hati-hati. Aida tak ingin kemunculannya mengejutkan sesuatu yang membuat keributan di ruang belakang itu. Kalau terkejut, sesuatu itu bisa melakukan hal yang buruk kepadanya. Bila sesuatu itu hewan liar, Aida bisa diserang secara membabi buta. Aida sudah sampai di ruang belakang. Di ruang itu, ia melihat sebuah pemandangan yang aneh. 2 orang sedang berada di meja makan. Keduanya seperti hendak menikmati makan malam. Sepasang anak manusia, laki-laki dan perempuan yang masih berusia muda. Aida tak bisa melihat wajah kedua orang itu. Keduanya duduk dan berdiri membelakangi Aida. Laki-laki muda sedang menikmati makanan yang tersaji di atas piring. Perempuan muda berdiri untuk menuangkan nasi dan lauk ke piring laki-laki muda. Keduanya seperti sepasang suami istri. Aida tak berani mendekat. Ia hanya memperhatikan dari jarak beberapa langkah. Perempuan itu menunggu 2 orang asing di rumahnya itu berbalik dan menampakkan wajahnya. Tak berapa lama, perempuan muda menyadari keberadaan Aida. Ia menoleh kepada perempuan itu. Kepada Aida, perempuan muda memberikan senyum yang paling indah. "Kau terlambat lagi makan." Perempuan muda menyapa Aida. Aida terpana. Ia terkejut melihat sosok itu. "Ibu." Aida tak bisa banyak berkata-kata. "Kenapa kau berdiri saja di situ? Kemarilah." Perempuan muda memberikan kursi kayu di sebelah laki-laki muda. Aida masih keheranan. "Apa yang ibu lakukan di sini?" Aida terus memberondong perempuan muda dengan pertanyaan. "Ini rumahku." Perempuan muda menjawab singkat. Ya, perempuan muda berada di rumahnya sendiri. Aida yang kini menumpang di rumah ibunya. "Laki-laki itu siapa, Bu?" "Ayahmu." Perempuan muda menjawab sambil tersenyum lebar. Jantung Aida tiba-tiba berdetak kencang. Ia tak pernah mengenal sosok sang ayah. Melihat wajahnya sekalipun tak pernah. Bahkan, Aida tak memiliki foto sang ayah di rumahnya. Wajah sang ayah hanya ada dalam imajinasinya.
Sesekali Aida membayangkan sosok laki-laki itu. Tapi sekarang ia bisa-bisa melihat wajah sang ayah. Nyata atau tidak nyata, entahlah. Laki-laki muda menyelesaikan makannya. Laki-laki itu membalikkan badan. Perlahan-lahan Aida akan melihat wajah ayahnya untuk pertama kalinya. Wajah laki-laki itu kini berada persis di hadapan Aida. Tapi perempuan itu hanya melihat raut yang buram. Wajah laki-laki itu sama sekali tak berbentuk. Menakutkan. Aida berteriak dalam hati. Perempuan itu terperanjat hebat. Wajah menakutkan itu membangunkannya secara tiba-tiba. Perempuan itu mencoba duduk di pembaringan, menyeka keringat dingin yang bercucuran di wajahnya. Aida mengumpat di dalam hati. Lagi-lagi ia bermimpi. Mimpi yang sangat buruk sekali. Singkat cerita, pagi sudah meninggi. Aida tidak terlambat bangun. Perempuan itu hanya memiliki waktu tidur yang cukup. Tak ada lelap sepanjang malam. Perempuan itu acap kali dibangunkan oleh mimpi-mimpi yang sangat buruk. Kali ini, suara-suara gaduh kembali membangunkannya. Suara-suara itu berasal dari balik jendela kamar. Aida bangkit dari tempat tidur. Perempuan itu membuka jendela lebar-lebar. Tangan kanannya secara refleks melindungi kedua bola matanya. Cahaya mentari pagi begitu menyilaukan. Tentu saja perempuan itu tidak sedang bermimpi. Tak ada mimpi di pagi bolong. Ia melihat Ilham bermain-main di pekarangan rumah. Bocah itu sebenar-benarnya cucu laki-laki Taci. Bocah laki-laki itu yang membuat kegaduhan di dekat jendela kamar Aida. "Hei, kau bermain dengan siapa?" Aida menyapa Ilham yang tampak begitu bersemangat. "Itu kawanku." Ilham menunjuk arah lain di pekarangan rumah. Aida tak bisa melihat sosok yang ditunjuk Ilham. Pandangannya terhalang dinding kamar. Perempuan itu kemudian menjulurkan kepala di jendela. "Mana?" Aida masih tak menemukan kawan bermain bocah laki-laki itu. "Awas, ku kejar ya!" Ilham berteriak kepada kawan bermainnya. Sepertinya bocah yang lain berlari ke bagian lain pekarangan. Barangkali ia bersembunyi di pekarangan belakang. Aida melangkah meninggalkan kamar. Sudah cukup baginya bermalas-malasan di dalam ruang sempit itu. Ia membutuhkan udara segar. Tak ada rencana apa yang akan dikerjakannya hari ini. Aida hanya perlu pergi ke pekarangan belakang, mencuci muka di sumur, atau ia bisa mandi sekalian. Aida membawa handuk di cincingannya. Perempuan itu tak membawa kain basahan. Hanya ia seorang diri di dalam kamar mandi. Ia tak membutuhkan apapun untuk menutupi tubuhnya. Di kampung, orang-orang tak terbiasa mandi di kamar mandi. Mereka membawa timba dan kain basahan ke tepian mandi. Anak sungai biasanya menjadi tepian mandi. Tapi di kampung tak ada sungai. Orang-orang menjadikan telaga kecil sebagai tepian mandi. Telaga itu berada di tengah hamparan sawah. Tak jauh dari rumahnya. Aida belum berencana mandi di sana. Perempuan itu tak terbiasa mandi di tepian. Di tepian mandi, perempuan itu bisa langsung menceburkan diri ke dalam telaga. Telaga itu tak terlalu dalam. Ia bisa mandi sambil berenang. Kalau tak bisa berenang, Aida bisa menimba air di tepi telaga. Cara mandi yang sangat mudah sekali. Tidak di kamar mandi di belakang rumahnya. Perempuan itu terlebih dahulu harus menimba air dalam sumur. Ada timba kecil dengan tali plastik yang sangat panjang. Aida menculurkannya ke dalam sumur. Air dari timba kecil dituangkan ke ember besar. Aida mesti menunggu sampai ember itu penuh. Dengan begitu, ia bisa dengan leluasa membasahi seluruh tubuhnya. Ember besar sudah penuh. Aida bersiap-siap melepaskan pakaian yang dikenakannya satu persatu. Perempuan itu sedang membuka kancing baju. Tiba-tiba, suara gaduh dari luar kamar mandi mengusik aksinya. Aida menduga ada seseorang yang mencoba mengintipnya. Perempuan itu bergegas membuka pintu kamar mandi. Ia menahan kesal di dalam hati.
Siapa pula orang iseng yang ingin mengintip? Sungguh tak ada kerjaan orang itu. Aida menjulurkan kepala di pintu kamar mandi yang terbuka. Perempuan itu memperhatikan sekelilingnya. Ia sama sekali tak menemukan seseorang yang hendak mengintipnya. Tak mungkin seorang bocah mengintip perempuan dewasa mandi. Ya, Aida menemukan seorang bocah laki-laki di pekarangan belakang rumahnya. Bocah itu yang membuat suara gaduh. Bukan Ilham. Aida melihat bocah laki-laki yang lain. Ketika bocah laki-laki itu mendekat ke arahnya, Aida dibuat terperanjat. Tegar. Aida sangat mengenal bocah laki-laki itu. Tak mungkin bocah itu berada di pekarangan belakang rumahnya. Tak mungkin ia datang kepada Aida. Bocah laki-laki itu sudah mati. Aida sangat bersedih atas kematian anak laki-lakinya itu. Aida memicingkan kedua matanya. Sangat erat sekali. Perempuan itu kemudian membuka kelopak matanya secara perlahan-lahan. Ketika matanya terbuka sempurna, Aida tak lagi melihat bocah laki-laki itu. Aida telah berhasil menghilangkan bayangan tentang Tegar. Tak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah itu. Aida memulai dengan menyapu. Pertama-tama bagian dalam. Setiap ruangan di dalam rumah sudah dibersihkan. Tapi debu sangat mudah datang. Kadang hewan liar seperti tikus dan kucing membawa lumpur yang membekas di lantai. Aida menyapu ke pekarangan. Perempuan itu mulai terbiasa dengan sabit. Benda tajam itu digunakan untuk memotong rumput dan tanaman perdu yang tumbuh di sekitar pekarangan. Pekerjaan yang sederhana, tapi begitu melelahkan. Menjelang siang, perempuan itu teringat dengan satu hal yang harus dikerjakannya. Pekerjaan wajib bagi seorang perempuan. Pergi belanja ke pasar. Aida harus membeli segala kebutuhan hariannya. Apakah Ilham pergi bermain? Aida menyapa Taci di beranda rumahnya. Perempuan tua itu melihat ke belakang. Ilham. Taci memanggil cucu laki-lakinya. Secepat kilat, bocah laki-laki itu muncul di beranda rumah. Ada apa, Nek? Ilham balik bertanya kepada Taci. Taci menjulurkan pandangan ke arah Aida. Perempuan muda itu harus menjawab pertanyaan Ilham. Ikut tante ya. Aida mengajak Ilham. Ilham memandang bengong. Bocah itu tak punya keberanian untuk mengiyakan ajakan Aida. Ilham kemudian mengalihkan pandangan ke arah Taci. Bocah laki-laki itu memandang dengan raut memelas. Ia hendak meminta persetujuan dari perempuan tua. Pergilah. Taci memberikan izin kepada cucu laki-lakinya. Ilham tak perlu bertanya hendak dibawa kemana. Yang pasti, Aida akan membawanya ke sebuah tempat yang menyenangkan. Benar saja, Aida membawa cucu laki-laki Taci itu ke pasar. Aida mencari-cari di pasar yang tak luas itu. Ia tidak tahu tempat untuk membeli barang-barang yang diinginkannya. Lapak-lapak di pasar yang terletak di pinggir jalan itu tampak sama. Aida ingin membeli ikan segar. Ia harus berjalan lebih ke dalam. Lapak penjual ikan berada paling belakang. Becek, sumpek, dan sesak. Tapi pasar kampung itu adalah tempat terbaik untuk menawar. Sebenarnya Aida tak perlu menawar. Barang-barang yang dijual di pasar sangatlah murah. Selesai membeli ikan segar, perempuan itu kini beranjak ke lapak penjual bumbu-bumbuan. Seorang perempuan parubaya menyambut Aida di lapaknya. Perempuan itu sepertinya tahu kalau Aida adalah perempuan yang tak biasa masuk pasar, apalagi masuk ke pasar kampung. Mau masak apa? Perempuan parubaya menyapa Aida yang melihat-lihat di lapaknya. Perempuan itu sepertinya tahu kalau Aida adalah perempuan yang tak bisa masuk pasar, apalagi masuk ke pasar kampung. Mau masak apa? Perempuan parubaya menyapa Aida yang melihat-lihat di lapaknya. Aida tak tahu harus menjawab apa. Pertanyaan perempuan parubaya benar-benar membingungkannya. Entahlah, aku belum memikirkannya. Memasak itu tak seperti mengurus negara. Tak perlu kau pikirkan.
Cukup campurkan semua bumbu-bumbunya. Maka makananmu akan terasa nikmat. Perempuan parubaya menapik perkataan Aida dengan penjelasan panjang lebar. Perempuan parubaya sekaligus ingin menyentil perempuan yang datang dari kota. Aku akan memasak apa saja. Tak banyak yang bisa aku masak. Aida membuat pengakuan di hadapan perempuan parubaya. Perempuan parubaya tertawa kecil. Ia berhenti mengejek Aida. Perempuan parubaya kemudian sibuk membungkus bumbu-bumbu yang terpajang di lapaknya. Ini langkok-langkok. Perempuan parubaya menyodorkan bumbu yang terbungkus plastik dan terikat karet. Bermacam-macam bahan ada di sana. Kau bisa masak apa saja dengan bumbu ini. Perempuan parubaya menambahkan penjelasannya. Aida sangat senang dengan cara perempuan parubaya menawarkan dagangannya. Aida tak perlu meminta. Perempuan parubaya akan memberikan semua kebutuhannya. Berapa semuanya? Aida menanyakan harga atas semua bumbu yang dibelinya. Perempuan parubaya sama sekali tak menyebutkan harga. Aida tinggal menyerahkan uang dalam pecahan tertinggi. Perempuan parubaya akan memberikan uang kembalian bila uang itu melebihi jumlah belanjaan. Benar saja, perempuan parubaya tanpa mencari-cari uang kembalian di dalam kantong kain yang diselipkan di pinggangnya. Kau sepertinya tak asing di kampung ini. Sambil menyerahkan uang kembalian, perempuan parubaya memperhatikan Aida dalam-dalam. Aida merasanya dengan perkataan perempuan parubaya. So kenal so dekat. Ah, itu hanya cara perempuan parubaya bersikap ramah tamah. Aku baru di kampung ini. Aida menapik prasangka perempuan parubaya. Aida menapik prasangka perempuan parubaya. Iya, aku pertama ini melihatmu. Perempuan parubaya membenarkan perkataan Aida. Tapi wajahmu itu tampak tak asing. Barangkali ibu melihat wajah serupa denganku. Kini Aida membuat prasangka. Perempuan parubaya mengangguk-angguk. Iya juga. Tapi siapa yang mirip denganmu? Perempuan parubaya berpikir keras. Ia tak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Nanti saja ibu ingat-ingat. Aku sudah selesai dengan belanjaanku. Aida ingin beranjak dari lapak perempuan parubaya. Ah, iya. Perempuan parubaya merasa bersalah karena terlalu lama menahan Aida di lapaknya. Anak itu tampak gelisah sekali. Perempuan parubaya melirik ke arah bocah laki-laki yang berdiri di sebelah Aida. Astaga, Aida mengutuk dirinya sendiri. Ia terlupa kepada Ilham. Bocah itu pasti sudah lelah menemaninya ke pasar. Aida hampir lupa untuk membelikan bocah itu makanan kesukaannya. Ayo, kita beli es campur. Aida meraih tangan Ilham untuk membawa bocah laki-laki itu ke lapak penjual es campur. Ilham lapar. Bocah laki-laki memelas kepada Aida. Kalau begitu, kita makan nasi padang, lalu beli es campur. Bocah laki-laki tampak bersemangat. Ia berjalan sambil melompat-lompat. Seketika, rasa laparnya langsung hilang. Singkat cerita, perempuan itu pulang dengan 2 keranjang besar. Ilham melangkah dengan malas. Bocah laki-laki itu kekenyangan. Ia menunjukkan perutnya yang gendut kepada Taci. Banyak yang kau beli di pasar? Taci bertanya kepada Aida. Aida menggeleng. Hanya kebutuhan harian untuk 3 hari ke depan. Taci memperhatikan keranjang besar yang dibawa Aida. Beras, cabai, sayur, ikan. Untuk apa pula kau beli? Taci tampak tak senang dengan barang belanjaan Aida. Aku hanya bisa membuat masakan yang sederhana. Aida merasa malu di hadapan Taci. Bukan itu maksud Taci. Semuanya ada di sawah dan ladang. Kau tinggal meminta untuk mengambilnya.
Aida sama sekali tak tahu dengan sawah dan ladang yang dimiliki Taci dan ibunya. Pasti sangat luas sekali. Taci bertanam segala hal di tanah itu. Perempuan tua itu pasti juga memiliki peternakan, kolam ikan, dan lainnya. Tapi Aida tak ingin mengambil apapun dari tanah itu. Ia memiliki uang yang cukup untuk membeli semua kebutuhannya. Aku hanya memerlukan sedikit, jadi aku bisa membelinya saja. Aida menapik tawaran Taci. Terserahmu lah. Yang pasti, apa yang ada di sini juga kepunyaanmu. Taci tak ingin memaksa Aida. Sebenarnya, perempuan tua itu senang dengan sikap Aida. Perempuan mandiri. Tak ingin dia menjadi beban bagi orang lain. Bagian terpenting dari makanan adalah nasi. Apabila nasinya enak, maka apapun lauknya akan ikut serta menjadi enak. Aida membutuhkan beras terbaik untuk nasi terenak yang akan ditanaknya. Di mana ada penggilingan padi di kampung ini? Aida bertanya kepada Taci. Untuk beras terbaik, Aida harus mendapatkannya langsung dari penggilingan. Beras yang segar akan menjadi nasi ternikmat. Taci mengernyitkan kening. Pertanyaan yang aneh. Untuk apa kau mencari penggilingan? Aku akan menyuruh seseorang untuk mengantarkan beras kepadamu. Tidak usah. Aida kembali menapik tawaran Taci. Aku hanya ingin ke penggilingan. Taci menatap tajam. Perempuan tua itu memikirkan banyak hal tentang keinginan Aida. Hanya ada satu penggilingan padi di kampung ini. Di mana? Aida sangat antusias. Taci tak tahu kemana menunjuk arah. Di sawah milik ibumu. Dia juga memiliki penggilingan padi. Nenekmu yang mewariskannya. Aida sangat senang sekali. Perempuan itu bersemangat sekali mendengar perkataan Taci. Aku akan ke sana. Aida berpamitan. Perempuan itu bergegas pergi, meninggalkan Taci begitu saja di beranda rumahnya. Aida tidak pernah tahu nama perempuan tua itu yang sebenarnya. Ia memanggil saudara kandung ibunya itu sama seperti orang-orang memanggil. Walaupun Taci merawatnya sejak kecil ketika mereka pindah ke kota, perempuan tua itu selalu memperkenalkan diri sebagai ibu kandungnya Aida kepada orang-orang. Ia selalu menyebut nama Ranti untuk segala urusan terkait Aida. Berobat ke rumah sakit, mendaftarkan sekolah hingga ke perguruan tinggi. Hanya saja, Taci tak pernah mengurus pernikahan Aida. Ia bahkan tidak tahu anak perempuan saudara kandungnya itu telah menikah. Setelah tamat kuliah, Aida memilih hidup sendiri. Ia tidak pernah lagi menjenguk Taci. Berkabar saja tidak. Hubungan kedua perempuan itu memang tidak baik di akhir. Tak jelas apa penyebab yang pasti. Aida tidak senang ketika Taci memutuskan kembali ke kampung halamannya. Sementara Aida melihat masa depannya ada di kota. Taci tak pernah menyebutkan alasannya menetap di kampung. Kini Aida bisa memaklumi keputusan Taci. Perempuan tua itu punya alasan yang kuat untuk kembali ke kampung halaman. Salah satunya karena penggilingan padi itu. Aida mengunjungi penggilingan padi. Ia ingin hanya mengisi waktu luang dengan melihat-lihat bagaimana beras terbaik di kampung dibuat di tempat itu. Ada banyak orang yang bekerja di penggilingan. Tempat itu diurus oleh orang yang tepat. Apakah beras di rumahmu sudah habis? Seorang laki-laki muda menyambut Aida di penggilingan padi. Aida terkejut melihat pemuda itu. Jantungnya berdegup kencang. Itu laki-laki yang sama yang membantunya menculurkan kabel listrik dari rumah Taci ke rumahnya. Aida senang sekali bisa kembali berjumpa dengan laki-laki muda itu. Makanku tak banyak. Beras itu akan bertahan beberapa bulan ke depan. Aida menjawab pertanyaan laki-laki muda dengan sedikit kelakar. Tentu saja. Itu beras terbaik. Laki-laki muda memuji dirinya sendiri. Laki-laki yang percaya diri. Aida makin terpesona. Kau yang mengurus penggilingan padi ini?
Laki-laki muda mengangguk. Ibuku yang memintanya. Siapa ibumu itu? Aida penasaran. Inang. Laki-laki muda menyebutkan sebuah nama. Aida mengernyitkan kening. Perempuan itu berpikir keras, mencoba mengingat-ingat sesuatu. Buntu, Aida sama sekali tak kenal dengan nama itu. Aida tak peduli dengan perempuan yang tadi kenalnya itu. Kau sendiri? Perempuan itu hendak bertanya tentang laki-laki muda. Aku. Laki-laki muda balik bertanya. Ia kurang mengerti maksud pertanyaan Aida. Namaku Aida. Kau? Aida memperkenalkan diri untuk memperjelas pertanyaannya. Oh. Laki-laki muda gelagapan. Aku Hamzah. Akhirnya Aida tahu dengan nama laki-laki muda itu. Segala rasa penasarannya kini hilang sudah. Aida akan senang sekali menikmati kunjungan yang singkat ke penggilingan padi itu. Waktu yang pendek bersama Hamzah menjadi waktu yang paling menyenangkan sepanjang hari ini. Aida seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang di kota. Sesuatu yang sangat berarti setelah kematian anak laki-lakinya. Singkat cerita, Hamzah menemani Aida melihat-lihat hamparan sawah. Proses menghasilkan beras terbaik di penggilingan padi bermula dari sawah itu. Tanah yang subur, pengairan yang bagus, bibit berkualitas, hingga perawatan yang bagus menjadi penentu menghasilkan padi terbaik. Selain mengurus penggilingan padi, Hamzah juga bertanggung jawab atas sawah yang luas. Laki-laki muda itu ternyata memiliki posisi yang penting dalam mengurus tanah pusaka milik ibu kandung Aida. Aida sama sekali tak peduli dengan kedudukan penting laki-laki muda itu. Ia sama sekali tak tertarik memikirkan tanah pusaka ibunya. Aida ingin mengagumi Hamzah apa adanya. Aida senang Hamzah menuntunnya melewati pematang sawah, berkejaran dengan burung pipit yang hendak mencuri padi yang mulai menguning. Bagian terindahnya adalah Hamzah mengajak Aida makan siang di pondok rumbia yang terletak di tengah sawah. Aida tak perlu memikirkan apa yang hendak dimakan. Hamzah membawa rantang yang berisi semua makanan yang diinginkan Aida. Ibuku yang memasak. Hamzah memperlihatkan makanan yang tersimpan di dalam rantang. Makanan itu disajikan di pondok rumbia. Gulai kepala ikan, dendeng, tak lupa ayam bakar. Aida seperti mengenal sosok yang akrab dengan semua makanan itu. Untuk apa pula Aida memikirkan Taci? Aida menepuk keningnya. Ia ingin menghapus bayangan Taci yang bermain-main di kepalanya. Ini enak. Pandai sekali yang memasaknya. Aida mulai menggunakan jurus memuji. Hamzah tertawa kecil. Jelas, bukan dia yang memasak semua makanan itu. Aida sedang memuji ibunya. Ibuku memang koki yang handal. Aida mulai mendapatkan perhatian Hamzah. Ini sebuah permulaan yang sempurna. Aida terus membesarkan hatinya. Waktu yang sebentar di pondok rumbia akan menjadi pertemuan yang terasa begitu panjang. Aida sama sekali tak keberatan dengan perasaan itu. Singkat cerita, menjelang petang, Aida pulang dengan membawa banyak buah tangan. Perempuan itu memberikan sebagian kepada Taci. Aida tak mungkin menghabiskannya sendiri. Bahan-bahan itu akan terlanjur busuk sebelum Aida sempat memasaknya. Untukku sedikit saja. Aida menyerahkan bagian yang lebih banyak kepada Taci. Taci tersenyum hambar. Perempuan tua itu hanya ingin dirinya memasak lebih banyak. Dengan begitu, Taci bisa memberikan lebih banyak pula makanan untuk Aida. Perempuan kota memang tak pernah bisa menyukai aktivitas memasak. Taci membawa bahan-bahan yang diberikan Aida ke dalam rumah. Perempuan tua itu meletakkannya di ruang belakang. Lihatlah, semuanya menumpuk di sana. Taci menunjuk salah satu sudut ruang belakang. Di sana, bahan-bahan dari sawah dan ladang menumpuk seperti gunung. Bahan-bahan yang sama seperti yang dibawa Aida. Siapa yang memberi semua itu? Aida penasaran dengan sosok yang begitu baik hati kepada Taci. Anak laki-lakiku.
Taci menjawab singkat. Aida terpana, matanya terbelalak melihat Taci. Hamzah. Aida mencoba menebak. Taci memandang dengan tatapan aneh kepada Aida. Akhirnya, kau mengenalinya. Ya, Aida sudah bertemu dengannya setelah tak beberapa lama menginjakkan kaki di rumah ibunya. Pertemuan yang mengesankan, tapi ujungnya sungguh tak menyenangkan bagi Aida. Tak mungkin ia menaruh suka kepada anak laki-laki saudara ibunya sendiri. Aku tak pernah melihat anak laki-laki itu sebelumnya. Aida tetap saja penasaran dengan Hamzah. Dia memang tak pernah tinggal bersamaku. Dia tinggal bersama ayahnya. Taci menjawab rasa penasaran Aida. Aida bingung dengan jawaban Taci. Yang dia tahu, perempuan tua itu hanya memiliki Usman sebagai ayah dari anak-anaknya. Aida sangat mengenal laki-laki itu ketika masih hidup. Usman sudah seperti ayah bagi Aida. Aku tidak mengerti. Apakah Hamzah punya ayah yang berbeda? Pertanyaan Aida benar-benar membuat canggung. Seharusnya perempuan itu bisa menebak kalau Taci memiliki suami yang lain selain Usman. Laki-laki itu ayah tirinya Ratna. Tapi laki-laki itu tak pernah menganggap anak perempuannya sendiri. Taci berbicara dengan suara memelas. Raut mukanya tiba-tiba menjadi murung. Raut yang bercampur baur dengan keriput yang memenuhi wajah tuanya. Tampak buruk sekali dipandang mata. Aida merasa bersalah karena terlalu banyak bertanya kepada Taci. Perempuan tua itu tampak sangat bersedih dengan masa lalunya. Seharusnya Taci tak lagi mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu itu untuk dilupakan. Seperti Aida, ia ingin mengubur masa lalu di rumah ibunya. Tapi itu memang tak mudah. Singkat cerita, baru kemarin Hamzah berkunjung ke rumah Taci. Hari ini laki-laki muda itu kembali datang. Tak hanya membawa badan, Hamzah juga membawa karung besar, 2 buah. Kau mengambil lagi hasil ladang. Bukankah saat ini belum waktunya panen? Taci merasa heran dengan apa yang dilakukan anak laki-lakinya itu. Seharusnya perempuan tua itu senang. Ia memiliki anak laki-laki yang begitu perhatian kepada ibunya. Tapi Taci curiga. Maksud kedatangan Hamzah bukan untuknya. Aku membawakan bahan-bahan untuk Aida. Ini aku sisihkan juga untuk ibu. Hamzah menyampaikan maksud yang sebenarnya. Taci benar dengan firasatnya. Ia sudah bisa menebak maksud anak laki-lakinya itu dengan melihat kejanggalan gerak-geriknya. Apa perempuan itu bertanya tentang sawah, ladang, dan penggilingan padi kepadamu? Taci menginterogasi Hamzah dengan pertanyaan menelisik. Dia tidak banyak bertanya. Perempuan itu hanya ingin menikmati suasana alam. Barangkali rindu sekali dia dengan suasana kampung. Hamzah menjawab pertanyaan Taci dengan panjang lebar. Laki-laki muda itu sepertinya sudah hafal saja dengan keinginan Aida. Apakah dia mengungkit-ngungkit tentang tanah milik ibunya? Taci belum selesai memberondong Hamzah dengan pertanyaan. Tidak ada. Dia bahkan tidak tahu mana yang menjadi kepunyaan ibunya. Hamzah kembali menjawab pertanyaan Taci seolah-olah telah memahami isi kepala Aida. Taci mulai khawatir dengan anak laki-lakinya. Sepertinya Hamzah telah dipengaruhi. Sebentar lagi perempuan itu akan menguasainya. Kau harus menjaga sawah, ladang, dan penggilingan padi itu. Ingat, ada hak ibumu di tanah itu. Taci mengultimatum Hamzah. Selama ini aku sudah menjaganya dengan baik. Hamzah tak terlalu menghiraukan ultimatum Taci. Tak ada yang serius dari perkataan Taci bagi laki-laki muda itu. Hamzah sedang memperhatikan hal yang lain. Tak lama Hamzah berada di rumah Taci. Laki-laki muda itu bergegas pamit sambil memikul sebuah karung besar. Aku ke rumah perempuan itu dulu.
Hamzah hendak menjumpai Aida. Tak mungkin Taci menyegah anak laki-lakinya itu. Hamzah itu sudah besar. Ia tahu apa yang patut dilakukannya. Apakah kau akan kembali ke rumah ini? Entahlah. Hamzah memberikan jawaban yang tak pasti. Kalau begitu, aku tak perlu menyiapkan makanan untukmu. Nada suara Taci terdengar ketus. Tak apa-apa, Bu. Mungkin aku akan makan di rumah perempuan itu. Hamzah membalas perkataan ibunya dengan santai. Taci menggigit ujung lidahnya. Perempuan tua itu tampak kesal sekali. Tapi ia tak bisa melampiaskan rasa kesal itu kepada Hamzah. Anak laki-lakinya itu sudah terlanjur hilang dari pandangan matanya. Singkat cerita, angin yang merayap dari jendela yang terbuka benar-benar melenakan mata. Aida terbuai oleh belayan angin. Perempuan itu sampai kantuk-kantuk di ruang depan rumahnya. Terdengar bunyi telepon genggam. Bunyi yang terdengar cukup keras membuat Aida terjaga dari kantuknya. Dengan tubuh lunglai, perempuan itu mengambil telepon genggam yang diletakkan di dalam kamar. Perempuan itu kembali ke ruang depan untuk menerima panggilan. Atria, Aida bergumam. Perempuan itu meletakkan telepon genggam ke atas meja kayu begitu saja. Ia tak menerima panggilan dari laki-laki itu. Telepon kembali berdering. Aida hanya memperhatikan benda itu dengan sesudut mata. Tak lama, berdering lagi. Telepon genggam itu berdering berkali-kali, seperti enggan untuk berhenti. Perempuan itu tak punya pilihan. Dengan berat hati Aida mengangkat telepon genggamnya. Ada apa? Perempuan itu menyapa dengan suara ketus. Kemana saja kau? Aku menelponmu berkali-kali. Tak sekalipun kau jawab. Suara di balik gagang telepon terdengar kesal sekali. Tak ada kewajibanku untuk menerima telepon darimu. Ingat, kau bukan siapa-siapaku lagi. Aida tak mau kalah. Dengar, walau perceraian kita sudah disetujui hukum agama, tapi menurut hukum negara, kau itu masih istriku. Suara di balik gagang telepon terus menumpahkan rasa kesalnya. Bagi perempuan itu sama saja, tak ada lagi rasanya sebagai seorang istri. Atria sudah dihapus dari memori hidupnya. Tapi laki-laki itu seperti tak mau lepas dari Aida. Betapapun perempuan itu menjauh, tetap saja Atria mengejarnya. Laki-laki itu belum selesai dengan Aida. Sudah, berhentilah menelponku. Kau seperti sengaja menerorku. Aida membuat ultimatum kepada laki-laki di balik gagang telepon. Aida memutus panggilan telepon. Perempuan itu melemparkan telepon genggam ke atas meja kayu. Begitu cara Aida melampiaskan rasa kesalnya. Terdengar suara mendehem. Apakah aku mengganggumu? Hamzah tiba-tiba muncul di bawah daun pintu ruang depan. Aida membalikkan badan. Perempuan itu sama sekali tak merasa terusik. Ia justru senang dengan kedatangan Hamzah. Kau mendengar semuanya. Aida tak perlu sungkan kepada anak laki-laki Taci itu. Hamzah mengangguk. Aku tak ingin ikut campur. Tapi cara laki-laki itu berbicara kepadamu sangat buruk sekali. Hamzah tak sengaja mencuri dengan pembicaraan Aida di balik gagang telepon. Aida terburai dengan perhatian Hamzah. Perempuan itu takkan menyimpan rahasia kepada laki-laki itu. Tidak apa-apa. Laki-laki itu bukan siapa-siapa. Dia hanya tidak tahu bagaimana melampiaskan rasa kesal saja. Tapi, kau itu tak pantas menjadi tempat pelampiasan. Hamzah semakin memberi perhatian kepada Aida. Aku memang pantas disalahkan. Laki-laki itu berhak marah kepadaku. Aida menapik perhatian Hamzah. Sepertinya kau menjadi tertuduh. Apa kesalahan yang telah kau lakukan?
Hamzah mencoba menelisik kehidupan pribadi Aida. Aida tak ingin lagi mengorek luka lama. Ia sudah dengan sekuat tenaga berkunjung untuk melupakannya. Perjuangan itu tidaklah ringan, tapi tak bisa perempuan itu tak berterus terang kepada Hamzah. Laki-laki itu menuduhku sebagai penyebab kematian anak kami. Aida akhirnya memberitahu persoalan pribadinya kepada Hamzah. Itu kisah yang sangat menyedihkan sekali. Hamzah tak akan bertanya tentang bagaimana anak itu mati. Sudah, lupakan saja apa yang aku tanyakan tadi. Hamzah mencoba memperbaiki sikapnya. Laki-laki itu menjulurkan karung besar yang dibawanya. Aku membawa bahan-bahan makanan untukmu. Aida merasa sangat senang sekali. Seketika, perempuan itu melupakan kesedihannya. Kau akan makan di sini. Aida menawarkan keramah tamahannya. Hamzah tersenyum lebar. Tak mungkin laki-laki itu melewatkan tawaran itu. Aku akan membantumu memasak. Manis sekali. Hati Aida dibuat berbunga-bunga olehnya. Kini, Aida merasa sebagai perempuan yang paling beruntung. Kedua anak manusia itu berjalan beriringan menuju ruang belakang. Hamzah mengeluarkan bahan-bahan makanan dari karung besar. Bahan-bahan itu dibawa ke kamar mandi. Aku akan mencucinya. Laki-laki itu memberi pesan kepada Aida. Aku akan menyiapkan tungku. Aida membalas pesan dari laki-laki itu. Bahan-bahan makanan sudah siap di meja dapur. Hamzah membantu memotong. Laki-laki itu nampak lihai sekali dengan pekerjaan itu. Aida mulai memasukkan bahan-bahan ke dalam kuali. Percikan minyak panas menerpa wajah perempuan itu. Au! Aida menjerit manja. Dengan refleks, Hamzah memegangi tangan Aida. Kedua anak manusia berlainan jenis itu saling berpandangan. Sangat dalam sekali. Tubuh kedua anak manusia itu saling berdekatan. Tak sengaja, Hamzah membelai wajah Aida. Perempuan itu tersipu malu. Ini terlalu jauh. Aida merasa canggung di hadapan Hamzah. Hamzah tergagap. Laki-laki itu pun melepaskan belayan tangannya. Aku hanya ingin membersihkan minyak yang memercik di wajahmu. Aida sangat berterima kasih sekali atas kebaikan laki-laki itu. Tapi cukup sampai di situ saja. Aida tak bisa memikirkan hal yang terlampau jauh tentang anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya itu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.